Kami dari grup 3 akan mempresentasikan proyek penelitian kami yang berjudul pengaruh komposisi konsorsium pada biodegradasi hidrokarbon menggunakan pendekatan metabolomi. Kami memilih judul penelitian ini karena banyaknya kasus kontaminasi lahan oleh senyawa hidrokarbon seperti tumpahan minyak bumi dan produk turunan lainnya. Seperti yang ditampilkan pada slide berikut, minyak bumi merupakan kumpulan dari senyawa hidrokarbon kompleks ditambah senyawa organik lain yang wujudnya cair, mudah terbakar, dan tersimpan dalam lapisan permukaan. Minyak bumi merupakan sumber utama dari bahan bakar kendaraan dan sumber tenaga utama industri untuk penerangan dan pemanas. Minyak bumi juga merupakan bahan baku pelumas dan industri petrokimia seperti lem, karpet, kosmetik, pupuk, plastik, kain, ban, dan cat. Selain itu, minyak bumi juga memiliki produk sampingan seperti deterjen, vaselin, lemak, dan oleh karena kegunaannya yang besar itu, minyak bumi menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Namun, dalam proses eksploitasi, pemrosesan, dan penyimpanan minyak bumi tersebut, minyak bumi ini telah memberikan dampak negatif bagi lingkungan, seperti menurunkan kesuburan tanah, mencemari air tanah, dan menimbulkan penyakit. Seperti yang terjadi di daerah Tarakan dan Balikpapan, tumpahan minyak bumi menyebabkan kondisi anaerob pada tanah dan menurunkan pH tanah, sehingga menyebabkan tingginya akumulasi ion, mangan, dan aluminium dalam tanah yang beracun bagi tanaman. Akibatnya, tanah tidak dapat ditanami untuk jangka. Lahan yang terkontaminasi tumpahan minyak juga dapat mencemari air tanah yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Tidak hanya komponen beracun dalam minyak yang berbahaya jika terkonsumsi oleh manusia, tapi komponen minyak yang menguap dan terhirup oleh manusia dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti asma dan bronkitis, seperti yang terjadi di wilayah Pali ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita dapat membersihkan lahan yang terkontaminasi minyak bumi ini? Upaya terbaik dalam mengembalikan kualitas tanah adalah dengan menggunakan bakteri pendegradasi minyak bumi atau yang biasa disebut dengan bioremediasi. Selain telah terbukti dapat mendegradasi minyak, bakteri ini tidak menimbulkan senyawa yang berbahaya bagi lingkungan. Metode paling sederhana dalam melakukan bioremediasi lahan yang terkontaminasi minyak bumi adalah in situ land treatment. Teknik in situ merupakan teknik pembersihan yang dilakukan dengan memasukkan populasi mikroba pendegradasi minyak bumi ke dalam tanah yang terkontaminasi. Bakteri ini secara aerob akan mengubah senyawa hidrokarbon menjadi karbon dioksida dan air, serta menurunkan kandungan racun pada minyak. Lalu, bagaimana kita tahu bakteri apa yang harus digunakan? Untuk itu, kita harus lebih dahulu mengenali komposisi dari minyak bumi. Secara umum, senyawa hidrokarbon minyak bumi terdiri atas alkana, sikloalkana, serta aromatik. Jumlah kandungan dari ketiga komponen tersebut bergantung pada tempat di mana minyak bumi tersebut ditemukan. Namun, berdasarkan literatur, rata-rata berat senyawa dalam minyak antara lain alkana 30%, sikloalkana 49%, serta aromatik 15%. Menurut penelitian, sejauh ini beberapa spesies bakteri diketahui dapat mendegradasi ke komponen-komponen tersebut. Berikut merupakan objek dari penelitian kali ini. Dalam percobaan ini, digunakan 3 kelompok utama dari hidrokarbon minyak bumi sebagai sumber karbon bagi konsorsium bakteri-bakteri uji. 3 kelompok hidrokarbon tersebut antara lain alkana, sikloalkana, serta aromatik, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan bakteri uji yang akan digunakan sebagai konsorsium merupakan bakteri-bakteri yang menurut literatur memiliki aktivitas paling baik dalam mendegradasi komponen-komponen minyak bumi. Misalnya untuk alkana, kami menggunakan bakteri Pseudomonas frederickbergensis serta Geobacillus. Untuk mendegradasi senyawa sikloalkana, digunakan Nocardia sp serta Bacillus lambthus. Dan untuk mendegradasi senyawa aromatik, digunakan Rhodococcus justi serta Pseudomonas putida. Bagan ini menunjukkan variasi konsorsium yang akan digunakan dalam percobaan kali ini. Variasi yang akan digunakan terdiri atas 3 kombinasi dari bakteri-bakteri uji yang secara spesifik dapat mendegradasi komponen-komponen senyawa yang terdapat dalam hidrokarbon. Tujuan dari penelitian kali ini yaitu menentukan komposisi konsorsium yang memberikan hasil paling optimum dalam mendegradasi senyawa hidrokarbon pada lahan tercemar minyak bumi. Serta hipotesis dari percobaan kali ini yaitu konsorsium mikroorganisme yang dapat melakukan proses biodegradasi paling optimum pada lahan tercemar minyak bumi yaitu konsorsium D. Berikut merupakan metode yang digunakan pada penelitian metabolomi kali ini. Yang pertama merupakan pengukuran parameter fisik lingkungan, di mana di tempat tersebut sampel diambil. Selanjutnya, penentuan komposisi hidrokarbon pada lahan terkontaminasi limbah minyak bumi. Setelah itu,
Dipilih 3 senyawa kunci dari golongan alkana, sikloalkana, dan aromatik. Selanjutnya merupakan penentuan spesies mikroorganisme yang dipakai berdasarkan komposisi hidrokarbon. Setelah itu, ditentukan umur inokulum masing-masing spesies mikroorganisme yang telah ditentukan tersebut. Setelah diketahui umur optimumnya, maka dibentuklah konsorsium yang sesuai dengan komposisi sebelumnya. Selanjutnya, dilakukan profiling terhadap masing-masing variasi konsorsium dan penentuan dinamika senyawa kunci melalui targeting analisis selama 250 hari 50 hari sekali. Lalu dilakukan analisis perbandingan hasil profiling dengan statistika multivariat. Selanjutnya, berdasarkan hasil tersebut dapat ditentukan konsorsium yang paling optimum dalam mendegradasi senyawa hidrokarbon di lahan terkontaminasi. Berikut merupakan penentuan komposisi hidrokarbon pada lahan terkontaminasi. Pertama-tama dilakukan pengambilan sampel yang merupakan lahan tercemar hidrokarbon melalui teknik sampling 5 titik dan dilakukan homogenisasi. Selanjutnya, sampel dilakukan analisis menggunakan FTIRMS untuk menghasilkan komposisi hidrokarbon yang terkandung di dalam sampel tersebut. Setelah itu, dapat diketahui senyawa-senyawa yang terdapat pada lahan tercemar minyak bumi. Berikut merupakan pemilihan 3 senyawa kunci dari golongan alkana, sikloalkana, dan aromatik. Pada pemilihan 3 senyawa kunci dari golongan alkana, sikloalkana, dan aromatik, hasil analisis komposisi hidrokarbon yang didapatkan dari hasil analisis sebelumnya dilakukan pemilihan senyawa yang konsentrasinya paling tinggi dari masing-masing jenis golongan tersebut. Kemudian dipilih 3 senyawa kunci yang menjadi parameter terjadinya degradasi. Spesies mikroorganisme yang digunakan pada percobaan ini berdasarkan komposisi hidrokarbon dipilih berdasarkan literatur yang memiliki kemampuan baik dalam mendegradasi 3 senyawa yang ada di dalam hidrokarbon. Selanjutnya dilakukan penentuan umur inokulum yang optimum untuk proses degradasi. Masing-masing konsorsium koloni yang digunakan ditumbuhkan pada media Luria bertani dengan konsentrasi sumber karbon alkana, sikloalkana, dan aromatik yang telah ditentukan hingga mencapai 10⁻6 per OD 1,5. Kemudian ditumbuhkan pada medium MSM atau minimal salt medium yang mengandung Na2HPO4, KH2PO4, NH4Cl, dan MgSO4 dan sumber karbon dengan pH 7,2. Selanjutnya dilakukan pengukuran optical density untuk menentukan pertumbuhan dari konsorsium dengan grafik kurva tumbuh serta ditentukan mu max. Dilakukan pengukuran pH dan glukosa untuk menentukan adanya pertumbuhan dari mikroorganisme. Dan selanjutnya, dari hasil kurva tumbuh yang didapatkan, dilakukan penentuan umur inokulum yang optimum untuk mendegradasi ketiga senyawa hidrokarbon tersebut. Selanjutnya, dilakukan profiling dari tiap variasi untuk mendegradasi senyawa hidrokarbon. Yang pertama adalah sampel tanah dihomogenisasi, kemudian dicuplik sedikit dan dimasukkan ke dalam diion dan twin 80 agar senyawa nonpolar dapat terlarut dalam air untuk dianalisis profiling dengan menggunakan GCMS. Selanjutnya, dilakukan penentuan dinamika senyawa kunci melalui targeting analysis. Pertama-tama, sampel tanah dihomogenisasi dan dicuplik sedikit lalu dimasukkan ke dalam diion dan twin 80 agar senyawa nonpolar dapat terlarut dalam air. Selanjutnya, dilakukan profiling menggunakan SIRMS. Selanjutnya dilakukan analisis data. Yang pertama merupakan pre-processing data, di mana susunan kegiatannya antara lain calibration of data, combining profile data, filtering, centroid calculation, binding, dan baseline correction. Setelah data mengalami proses pre-processing, lalu dilakukan dekonvolusi menggunakan AMDIS. Selanjutnya data-data tersebut dinormalisasi dan selanjutnya data tersebut ditransformasi menggunakan Principal Component Analysis dan Fisher Discriminant Analysis
untuk selanjutnya diinterpretasikan. Berikut merupakan bagian timeline penelitian yang akan digunakan dalam percobaan kami. Pengukuran parameter fisik lingkungan, penentuan komposisi hidrokarbon, pemilihan 3 senyawa kunci, penentuan spesies mikroorganisme, serta penentuan nomor inokulum dilakukan pada bulan pertama. Sedangkan pembentukan konsorsium dan pengukuran degradasi dilakukan pada 9 bulan setelahnya. Lalu, analisis statistika serta penentuan konsorsium terbaik dilakukan pada bulan ke-10. Untuk melakukan penelitian ini, kami memerlukan kebutuhan dana sebesar Rp48.544.000.